ada seorang yang bekerja di salah satu tempat lah, saya nggak cerita, dia ternyata terkena kanker hati, dan tek dicek ternyata dia bekerja itu pada lingkungan yang dia harus melawan suara hati kebenaran dia, sehingga ternyata itu kalau dirunyut dari pemeriksaan kita gitu kan, itu ternyata nyambung bahwa ternyata nih orang memang nilai-nilai kebenaran yang dia rasakan atau dia diyakini itu sebagai nilai kebenaran itu dilanggar terus, Ustaz. Akhirnya jadi kanker. Masya Allah. Sampai kayak begitu kejadiannya. Jadi kalau kita bicara tazkiyatun nafas seperti ini, maka pasti ada solusi tentu dalam Islam kan. Iya. Maka solusinya apa? Kembali ke Al-Quran atau Sunnah. Itu kan bahasa awamnya atau bahasa normatifnya. Tapi bahasa yang saya pakai atau mungkin saya bisa ambil sebagai ibarat kata ini ada anak kunci sama anak kunci, itu adalah hadis Nabi yang Nabi katakan sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Nah, itu salah satunya kuncinya. Jadi levelnya dia dalam menyikapi suatu musibah atau ujian atau ketidaknyamanan dia itu bagaimana menjadikan itu pada akhirnya menjadi sebentuk rasa syukur dia pada Allah. Itu levelnya. Level yang scale up lah, mungkin dinaikin sedikit. Iya, Masya Allah. Nah, jadi ini ternyata nyambung. Katanya suara saya kecil-kecil, saya pindahin aja, Ustaz. Iya. Jadi ternyata itu nyambung. Sudah? Iya. Sudah. Oh, agak ditarik gini. Ya. Oh, berat, Ustaz. Nah, apa sini aja deh. Oh, ya nanti latihan beban kehidupan. Nah, agak jadi ke depan, Ustaz. Udah ke depan, Ustaz. Saya bantuin, Ustaz. Udah enggak, Ustaz. Enggak apa-apa, Ustaz, daripada jadi penyakit hati, Ustaz. Boleh. Iya, Ustaz. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi saya mau, Ustaz. Kunci sama anak kunci. Jadi kita ajaban di amdal mu'minin. Ajaban di al-mu'minin. Jadi ternyata bagaimana menjadikan sesuatu, bahkan musibah atau ujian itu sesuatu yang dia bisa terima dengan ikhlas. Kata kuncinya adalah apa? Ikhlas dan berpasrah atau memasrahkan kepada Allah. Itu saja sebenarnya. Terima dengan ikhlas dan pasrahkan itu semua sama Allah. Iya. Jadi kayak doa yang Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini, seterusnya gitu. Jadi saya membayangkan kalau seandainya ya ini beban emosi ini semua dikembalikan kepada dua hal tadi ya, iman, ikhlas dan kepasrahan, dan itu harus diucapkan. Tidak bisa cuman sekedar dengan mengatakan dalam hati saya terima, nggak bisa. Bahkan misalkan gini, Ustaz, diucapkan sambil kita memegang dada, ya Allah bismillah, saya sabar, saya ikhlas gitu. Termasuk kalau ada masalah dengan seseorang, harus dia memaafkan, itu dia ngomong, Ustaz, ya Allah saya maafkan fulan bin fulan karena engkau. Dengan itu harus, sebab apa? Kalau itu seandainya dia nggak kerjakan itu seandainya ada bukan kejadian itu katakanlah puluhan tahun yang lalu, itu tetap record dalam tubuhnya. Tinggal tunggu, jadi ibarat kata tinggal tunggu waktunya itu meledak lah gitu. Jadi misalkan ada seorang nih, si A gitu kan, dia pernah punya dendam sama si B 10 tahun yang lalu. Sekarang si A itu kena penyakit. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau ini penyakit mau diperbaiki, maka emosi tadi harus dibenerin dulu. Emosi harus dibenerin dulu. Dari sinilah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa semua penyakit fisik itu asal dari penyakit emosi. Itu sekarang saya baru temukan begitu, Ustaz. Iya, insyaallah. Jadi kalau boleh saya ini, Ustaz, saya tuh baru nangkap gini, Ustaz. Setiap larangan di dalam syariat itu kan selalu memiliki implikasi berbagai macam hal. Baik dalam perkara yang makruh atau haram ya, Ustaz. Dalam perkara makruh saja contohnya. Kita ini kan dilarang untuk jangan terlalu begadang malam kalau tidur, karena Rasulullah itu habis isya tidur. Kalau kita paksakan begadang, yang terjadi adalah persentase kemungkinan kita untuk mendapatkan sakit yang berat itu lebih banyak daripada orang yang disiplin habis isya. Dan tidur. itu ada riset yang tentang kanker. Iya, ternyata Masya Allah risetnya luar biasa. Itu baru tingkatan makruh. Dan itu baru larangan yang sifatnya fisik.
zina, AIDS, ya kan, kemudian penyakit kelamin dan lain sebagainya. Dan itu baru dosa-dosa fisik. Padahal dosa itu kan kata Imam Ibnu Qayyim ada dua, Ustaz. Ada dosa fisik, ada dosa hati. Oke. Dan dosa hati itu ternyata, kenapa saya membaca selalu dosa besar yang dilakukan hati itu jauh lebih besar adabnya daripada Dosa fisik. dosa fisik. Contoh, riba itu dosa fisik. Dosanya sebagaimana berzina dengan ibu. Tapi melanggar kehormatan orang, dia benci sampai akhirnya dilanggar kehormatan seorang mukmin, dikatakan dengan tuduhan berbagai macam, itu kan hati, Ustaz. Karena dia membenci itu kan pekerjaan hati. Itu dosanya lebih besar daripada dosa riba. Betul. Makanya Masya Allah ya, kalau lah betul, kalau tadi kita ini selalu peduli tentang larangan fisik, tapi kita tidak peduli tentang larangan hati. Padahal larangan hati banyak. Contoh, mendendam. Mendendam ternyata bisa berakibat kepada kanker, kepada tumor. Makanya dalam Islam sampai diletakkan orang yang mampu mengalahkan perasaan dan hatinya ngikutin syariat Allah, pahalanya besar. Betul. Makanya Imam Ibnu Qudamah itu Ustaz berkata, ada 3 amal, salah satu amal la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang ketika nanti ditimbang, hampir-hampir mizan itu tidak kuat memikulnya, Ustaz. Masya Allah. 2 di antara 3 itu amalan hati. 1, memaafkan orang yang mendolimi dia dan tetap berbuat baik. Faman afa wa aslaha fajruh. Dan kita kemarin telepon-teleponan nih, Ustaz. Beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya Masya Allah, salah satu di antara pilar kehidupan kesehatan itu adalah ketika kita selalu harus siap untuk memaafkan. Dan ternyata agama memberikan motivasi. Makanya nanti orang yang memaafkan orang yang mendolimi dan tetap berbuat baik dikumpulkan pada satu tempat dan diberikan hadiahnya langsung oleh Allah, tidak melalui malaikat. Saking beratnya pahala itu dikandung, Masya Allah. Pahala memaafkan dan berbuat baik, Ustaz. Bukan hanya memaafkan, Masya Allah. Yang kedua sabar. Sabar kan amalan hati, Ustaz. Baru yang ketiga amalan Ramadan fisiknya. Nah, 2 dari 3 itulah ternyata amalan hati. Makanya Masya Allah ya, saya ini sekaligus pula untuk menjadikan kita lebih awareness terhadap masalah hati kita, ya Ustaz ya. Karena banyak di antara kita tuh kalau sudah bicara sunnah itu ya bicaranya tentang dohir-dohirnya. Ya tentang jenggotnya, tentang bagaimana pakaian kita yang di atas mata kaki. Walaupun itu tetap kita lakukan ya Ustaz. Tapi ada yang lebih penting bagaimana menjaga hati. Kan sudah ada hadisnya juga itu. Apa itu? Yang Allah tidak, innallaha la yansurukum. Iya, ila yang duru ila asadikum wala suwarikum walaki yang duru ila qulubikum. Masya Allah. Jadi termasuk itu hal yang kemudian kita dapati. Makanya Masya Allah Ustaz, berarti betul kalau para ulama salaf itu kalau mereka mau tidur Ustaz, mereka itu berdialog dengan hatinya. Ustaz mengerti di antara yang kita dapatkan dalam satu riwayat itu, ternyata para sahabat itu kalau sebelum tidur, salah satunya itu mereka memaafkan siapapun yang mendolimi mereka pada itu. Bahkan kemudian ada namanya Abu Dhamdham, walaupun hadisnya terdapat perselisihan di antara para ulama. Abu Dhamdham ini salah satu orang yang ketika dia tidak mampu infak dengan hartanya, infak itu dengan hatinya. Infak dengan hati. Ana maafin orang yang dolimin saya. Masya Allah. Dan aku jadikan itu infak terbaik saya kepada mereka. Masya Allah ya. Dan itu tadi cerita dari hadis Ibnu Qudamah itu aja nggak bisa dinilai ya. Bahkan sampai malaikat itu nggak tahu berapa harus ngasih pahala saat dia memaafkan itu ya. Betul, Masya Allah ya Ustaz. Jadi Masya Allah ya. Dan ya secara fisik tadi Ustaz, itu saya pribadi ngelihat orang-orang kayak begitu ya. Maksudnya orang yang menyimpan apa ya, sesuatu emosi yang tidak tersalurkan. Ustaz.